cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Dengung yang kuat memenuhi arena, secara bertahap bertambah kuat sampai seluruh arena bergetar. Cahaya menyelimuti Guiyue. Dia menyalurkannya ke Tang Wulin, menghilangkan warna biru sedingin es di kulitnya. Merah, biru, kuning, hijau, emas, perak, dan hitam. Bintik-bintik cahaya dari warna-warna ini menari-nari di sekitar Tang Wulin, memasuki tubuhnya. Dewi Es menebas, mengirimkan sinar pedang biru pada keduanya. Tapi sinar pedang itu runtuh saat itu mendekati lampu 7 warna. Sisik muncul di seluruh tubuh Tang Wulin, membalutnya dengan baju besi drakonik 7 warna. Regal drakonik mungkin meledak darinya. Long Chen berdiri terpesona di depan Tuan Naga ini. Dia tidak bisa membantu tetapi berlutut dan bersujud di depan Tang Wulin. Dia gemetar tak terkendali sampai ke intinya. Sisik 7 warna Tang Wulin dengan cepat menjadi transparan dan lebih tebal. Dia sekarang memiliki penampilan seorang ksatria naga yang bersinar. Raungan maha kuasa keluar dari tenggorokannya yang menuntut semua untuk membungkuk di hadapannya. Cahaya 7 warna meledak di sekujur tubuhnya, badai yang berasal dari aura seperti itu mengambil kunci gelapnya saat terbang. Muridnya menjadi reptil, seperti celah, dan cahaya 7 warna bersinar di kedalamannya. Dia melihat dalam benaknya pemandangan aneh, mirip dengan ingatan, di mana makhluk jiwa yang tak terhitung jumlahnya bersujud dengan penuh semangat, semuanya memuja dia. Gauntletnya memiliki rona 7 warna. Dia tidak bisa memahami tingkat kekuatan apa yang telah dia capai, tetapi jika ada satu hal yang dia tahu, itu adalah ini, semua orang di hadapannya tidak signifikan. Sekali lagi Dewi Es menjatuhkan pedangnya, memfokuskan seluruh kekuatannya kali ini. Lingkungan Tang Wulin membeku di depan kekuatannya, hawa dingin serangannya mutlak. Dia menjulurkan cakar 7 warnanya, memegangi pedang itu. Dentang logam menembus udara. Dia mengerahkan kekuatannya dan menghancurkan pedangnya menjadi ribuan pecahan. Melengkungkan alisnya, Tang Wulin mengepalkan tangannya dan meninju ke arahnya. Aku akan bersikap lunak padamu. Sebelum pukulan bertemu, wasit turun dari langit ke ruang antara Tang Wulin dan Dewi Es. Armor tempurnya bersinar, cerah dan menyilaukan saat dia menguatkan dirinya untuk menerima pukulan itu. Gelombang kejut merobek arena. Tang Wulin tidak bergerak, tinjunya masih ditangkap oleh wasit. Tangan wasit memperoleh sinar 7 warna. Sesaat kemudian, 7 ledakan bergemuruh berturut-turut, masing-masing semakin kuat. Masing-masing cukup untuk mengirim getaran ke seluruh tubuh. Wasitnya adalah Master Armor Pertempuran 3 kata. Namun dia sangat kesulitan menerima pukulan Tang Wulin. Dia tidak pernah membayangkan bahwa bahkan dengan armor perang 3 kata dan kekuatan berjudul Douluo, dia akan merasa takut terhadap pukulan Tang Wulin. Selain itu, 7 ledakan belum tentu mengejutkannya hingga ke intinya. Ini adalah keterampilan fusi jiwa dari penampilan anak cincin 3. Seperti apa tingkat fusi yang mereka miliki untuk licik ini? Saat cahaya biru surut dari wujud Dewi Es, sosoknya memudar, meninggalkan Sue Liu Shuang dan Wang Daimin untuk jatuh di langit. Pucat dan diliputi ketakutan, mereka menyadari tirani macam apa yang mungkin dimiliki Tang Wulin begitu pedang mereka hancur dalam bentuk Dewi Es mereka. Naluri mereka berada dalam bahaya. Jika wasit tidak ikut campur, mereka yakin mereka akan mati. Jenis keterampilan fusi jiwa apa itu? Tang Wulin dan Guiyue turun dari udara, dan dia berpisah dari punggungnya. Dengan kepergiannya menyelesaikan kekosongan di dalam dirinya, seolah-olah sebagian dari dirinya telah disingkirkan. Segel Raja Naga Emas bergetar dan yang keempat mengendur seolah-olah diserang oleh suatu energi. Su Xiaoyan berlari ke arah Guiyue untuk mendukung, yang terakhir menulis dan diambang pingsan. Xie melakukan implementasi membantu Tang Wulin. Tang Wulin dipenuhi gigi dan menatap wasit. Apakah kita sudah menang? Pertanyaan sederhananya bergema di seluruh arena. Semua mata tertuju padanya. Dalam pertandingan antara raksasa dari generasi berikutnya ini, pemenangnya sudah jelas. Tidak ada ruang untuk keraguan. Tim Imperial Sun Moon Academy memiliki Holy Radiant Dragon, skill fusi jiwa Sky Tiger, dan skill fusi Ice Goddess. Namun mereka tetap kalah. Itu adalah kekalahan yang lengkap dan telak.
Bolehkah Anda memberitahu kami apa nama keterampilan fusi jiwa Anda? Tanya wasit. Tang Wulin balas menemuinya dengan kosong. Namanya, dia tidak tahu sama sekali. Pertama kali dia menggunakannya, dia dan Gu Yue kehilangan kesadaran untuk waktu yang lama dan mereka tidak berani mencobanya lagi. Hari ini adalah kedua kalinya dia menggunakan skill itu. Mungkin itu karena peningkatan kekuatan mereka sehingga mereka tidak segera pingsan. Setelah semua yang dikatakan, dia masih belum memiliki nama untuk skill fusi. Namun ternyata dia tidak perlu khawatir. Transformasi Dewa Naga, Gu Yue parau. Transformasi Dewa Naga, wasit melontarkan senyum pahit. Baik, kamu menang. Tang Wulin menyeringai. Dia melambai pada penonton yang diam, yang terlalu terpana untuk mengintip. Kemudian dengan seringai, dia menggerakkan satu jari ke bibirnya dan mendiamkannya. Xie menyenggol Tang Wulin saat dia mendukung kaptennya, mendesaknya untuk kabur. Jika tidak, maka mereka akan segera basah kuyup dalam hujan ludah. Dia berhenti sejenak untuk mengatur kembali cengkeramannya pada Tang Wulin. Kamu benar-benar rakus. Selesai dengan pemeriksaannya, Tang Wulin melirik Gu Yue. Matanya tertutup, dan dia hanya berdiri berkat dukungan Su Xiaoyan. Dia membungkuk ke arah Gu Yue, berbicara dengan lembut ke telinganya. Apakah skill itu benar-benar disebut transformasi Dewa Naga? Atau apakah Anda baru saja menemukan nama itu? Petik 2. Matanya terbuka, dia menatap dirinya sendiri, berbisik, transformasi Dewa Naga. Transformasi pertama adalah Dragon God Awakens. Petik 2. Apakah ada transformasi kedua? Tang Wulin bertanya, matanya lebar. Iya, 9 transformasi Dewa Naga, meski lemah, suaranya terdengar tegas. Sebuah getaran menjalar di tulang punggung Tang Wulin. Tapi dia terlalu lelah untuk melanjutkan topik itu lebih jauh. Staf dan siswa Imperial Sun Moon Academy sama-sama menyaksikan ketika 6 orang itu meninggalkan tempat itu, menghadapi konflik. Tidak peduli betapa sombongnya mereka tidak dapat menyangkal kekuatan siswa Akademi Shrek. Dalam pertempuran 6 lawan 6, meskipun memiliki 3 leluhur jiwa dan 2 keterampilan fusi jiwa, tim mereka masih mengalami kekalahan total. Kata-kata dari megafon itu terdengar benar. Hari ini mereka diperlihatkan kesenjangan kekuatan antara Akademi Shrek dan diri mereka sendiri. Pertandingan tersebut telah disiarkan ke setiap rumah tangga dan televisi publik di seluruh kota Bright. Tak terhitung orang telah menyaksikan seluruh pertandingan dengan napas tertahan di ujung kursi mereka. Sekarang banyak dari mereka datang untuk melihat para pemenang dengan mata kepala mereka sendiri. Saat dia tenggelam dalam mengasihani diri sendiri, sebuah mobil terjun dari langit dan mendarat tepat di depan mereka. Pintu terbuka untuk menampakkan Wu Zhangkong di kursi pengemudi. Masuk. Guru Wu, Tang Wulin tersenyum. Keenam pria dan wanita muda itu berlari ke dalam mobil. Begitu mereka diikat, pintu ditutup dan Wu Zhangkong lepas landas. Mereka duduk dengan gugup di kursi mereka saat kendaraan melesat di langit. Di ruang konferensi yang terletak di Imperial Sun Moon Academy, pria tua dan parubaya duduk di meja bundar, wajah mereka muram. Baiklah, bicaralah. Apa pendapat Anda tentang pertandingan itu? Semua mata tertuju pada pengeras suara, seorang pria tua yang duduk di kepala meja. Saya tidak tahu harus berkata apa, kata seorang pria parubaya yang duduk di sebelah pembicara pertama. Baik dalam hal jiwa bela diri atau kecakapan bertempur, kami seharusnya lebih unggul. Tapi mereka masih berhasil mengalahkan kami pada akhirnya. Meski ada 6, salah satu siswa Akademi Shrek adalah tipe makanan. Karena itu, pada dasarnya mereka memiliki 5 kombatan. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, yang harus kita perhatikan adalah Tang Wulin itu. Dia bisa memberi tip pada timbangan yang menguntungkan mereka dengan mengalahkan Long Chen dalam sekejap. Saya masih tidak mengerti bagaimana dia melakukannya. Bagaimana Long Chen tersingkir begitu cepat? Dari apa yang kita lihat tentang kekuatannya setelah itu, Tang Wulin seharusnya tidak mampu mengalahkan Long Chen seperti itu. Petik 2. Aku bertanya pada Long Chen tentang itu sebelumnya, kata pria lain. Rupanya, jiwa bela diri dan kekuatan jiwanya dilanda ketakutan saat menghadapi Tang Wulin. Itu membuatnya tidak mungkin untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya. Pikirkan saja tentang keterampilan fusi jiwa 7 warna mereka. Itu sangat menindas. Itu adalah aura seorang tiran. Petik 2.
Tetua di kepala meja mengerutkan kening. Ini bukan hanya kekuatan tirani. Tidak, itu pasti jiwa bela diri dan penekanan atribut juga. Matanya bersinar dengan cahaya yang serius. Makhluk yang lebih tinggi mendominasi orang-orang di bawahnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Kata salah satu eksekutif akademi. Sisanya pecah menjadi gumaman spekulatif. Mereka tidak dapat memahami situasi seperti itu. Jiwa bela diri Long Chen adalah Holy Radiant Dragon. Itu adalah salah satu jiwa bela diri yang berdiri di puncak dunia. Faktanya, variannya lebih kuat. Mereka hampir menghabiskan seluruh anggaran tahunan mereka hanya untuk membujuknya agar tidak bergabung dengan Akademi Shrek. Selain itu, di antara jiwa-jiwa bela diri yang drakonik, naga Radiant Suci termasuk di antara yang terbaik. Sulit bagi mereka untuk percaya bahwa ada naga yang lebih tinggi di hierarki. Fakta adalah fakta, meskipun kita berjuang untuk mempercayainya. Tang Wulin itu pasti memiliki jiwa bela diri naga juga, dan yang mengalahkan setiap naga lainnya. Dari jiwa-jiwa bela diri naga yang tak terhitung jumlahnya, hanya beberapa seperti dewa binatang dari hutan besar bintang Dou yang dapat mengalahkan Holy Radiant Dragon, kata tetua itu, tenggelam dalam pikirannya. Ini pasti salah satu skema mereka. Kepala sekolah mengertakkan gigi. Aku yakin Shrek sudah tahu tentang 7 bintang kami. Mereka secara khusus menargetkan mereka. Tidak mungkin kita kalah. Seorang eksekutif senior menyela penderitaan internalnya. Apakah Dewa Binatang yang kau bicarakan tentang Raja Naga Hitam bermata emas, Dewa Binatang Ditian? Kepala sekolah mengangguk. Ya, dialah alasan mengapa Great Stardew Forest masih ada. Tingkat kultivasinya sudah lebih dari 800.000 tahun, penguasa sejati dari makhluk jiwa. Saya tidak yakin berapa banyak Master Armor Perang 4 kata yang dibutuhkan hanya untuk menghentikannya dalam bentuk manusia. Dia telah melarikan diri dengan beberapa makhluk jiwa lainnya bertahun-tahun yang lalu ketika kami mencoba untuk menetralisir mereka, dan sekarang mereka bersembunyi di jantung hutan Dou Bintang Besar. Dengan mereka menempati hutan, itu menjadi area terlarang. Aura jiwa bela diri Tang Wulin itu benar-benar cerah, tidak seperti milik Raja Naga Hitam bermata emas. Itu pasti naga tertinggi lain yang digali Akademi Shrek. Dia hanya memiliki 3 cincin saat ini, tetapi dia sudah memiliki sepotong baju besi perang 1 kata. Masa depannya tidak terbayangkan. Kita harus menyelidikinya. Sambil mengangkat tangan ke dagunya, kepala sekolah melanjutkan, selidiki gadis Guyue itu juga. 3 bola api birunya menghabiskan lebih dari setengah kekuatan skill fusi jiwa Sky Tiger. Meskipun bertindak hanya sekali sepanjang pertempuran, dia melakukannya pada saat yang genting. Kita tidak bisa meremehkannya. Ada juga Ye Xinglan itu. Dia mulai menghitung dengan jarinya. Dia bahkan lebih kuat dari Liu Shuang. Star God Sword Arts miliknya berada pada level yang lebih tinggi. Dan gadis yang memanggil cahaya emas itu, keterampilan kendalinya luar biasa. Dia bahkan mampu menahan Dewi Es selama sepersekian detik. Saya takut bahkan dalam skenario 1 lawan 1, masing-masing anggota mereka melebihi kelas kami. Periksa kecocokannya secara menyeluruh. Saya ingin data dan analisis setiap detik. Petik 2. Dimengerti. Beberapa saat setelah mobil mengudara, gelombang pusing menghantam Tang Wulin. Kegelapan merambah penglihatannya dari samping. Tubuhnya terasa berat dan lemas, dan dia hampir tidak bisa duduk tegak di kursinya. Tekanan pertandingan dan transformasi Dewa Naga telah menguras energinya. Tidak hanya itu menghabiskan kekuatan jiwanya, tetapi esensi darah dan kekuatan mentalnya juga. Sedetik kemudian, dia menyerah pada panggilan tidur. Dalam mimpinya, segel keempat Raja Naga Emas membengkok dan menekuk ke suatu kekuatan yang tak terlihat, hampir seluruhnya retak. Bangun, seseorang berbisik ke telinganya. Dia membuka matanya dan menemukan dirinya di istana di kedalaman pikirannya. Berdiri di hadapannya, sosok emas yang berkilauan. Tang Tua, kata Tang Wulin. Sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu. Wah, kamu benar-benar tahu bagaimana membuat orang khawatir. Old Tang menghela nafas. Tang Wulin menatap Old Tang, perhatian mengaburkan matanya. Old Tang, apa yang terjadi? Meterai keempatmu hanya akan bertahan 3 bulan lagi. Kamu harus menemukan item roh yang diperlukan dan membuka segelnya sebelum itu, kata Tang Tua dengan muram. Hah, Tang Wulin ternganga. Bukankah itu terlalu cepat? Bukankah aku punya banyak waktu? Petik 2.
Awalnya, semuanya baik-baik saja. Kekuatan Anda tumbuh cukup cepat untuk menangani segel kemudian dan Anda makan makanan yang mendukung esensi darah Anda. Namun, Anda melakukan sesuatu yang melonggarkan segel Raja Naga Emas. Retakan telah muncul di laut keempat dan kekuatan Raja Naga Emas yang ditekan di dalamnya mulai bergerak. Jika Anda tidak membuka segel dan mengambil kekuatan untuk diri Anda sendiri segera, segel akan runtuh dan energi akan merajalela di tubuh Anda. Pada saat itu, Anda mungkin mati. Katakan padaku apa yang telah kamu lakukan yang mungkin menyebabkan ini. Petik 2. Jantung Tang Wulin berdebar kencang. Hal pertama yang terlintas dalam pikirannya adalah keterampilan fusi jiwanya dengan Gu Yue. Keterampilan fusi jiwa, serunya. Keterampilan fusi jiwa? Oh, Tang bertanya dengan heran. Ada seseorang yang bisa kamu gunakan skill fusi jiwa? Mustahil. Ya, Gu Yue memberitahuku bahwa keterampilan fusi jiwa kita disebut 9 transformasi Dewa Naga. Tapi aku tidak sempat bertanya tentang spesifikasinya. Tang Wulin melanjutkan untuk menceritakan semua yang telah terjadi padanya baru-baru ini. Oh, Tang mendengarkan dengan tenang, mengerutkan alisnya dari waktu ke waktu, dan menempelkan bibirnya erat-erat saat sosoknya yang berkilauan melayang di sana. Aku juga tidak bisa memahaminya. Tidak ada yang bisa menggunakan skill fusi jiwa dengan Anda. Garis keturunan Raja Naga Emas telah mengubah tubuh Anda menjadi sesuatu yang tidak seperti manusia biasa lagi. Menurut cerita Anda, keterampilan fusi jiwa itu menghabiskan kekuatan jiwa, esensi darah, dan kekuatan spiritual Anda. Semua ini adalah penanda tingkat fusi 100% untuk keterampilan fusi, yang berarti bahwa jiwa bela diri gadis Gu Yue kompatibel dengan Anda. Kecuali, kamu bilang jiwa bela dirinya adalah elementalis. Itu tidak mungkin. Aku juga tidak bisa memikirkan jiwa bela diri lain yang bisa cocok denganmu. Petik 2. Tang Wulin tidak menyangka bahkan Tang Tua pun bingung dengan ini. Jika kamu tidak tahu, haruskah aku bertanya pada guruku? Oh, Tang menggelengkan kepalanya. Mereka tidak memahami situasi Anda, apalagi keterampilan fusi jiwa Anda. Saya akan memikirkan hal ini dengan cermat dan melihat apakah saya dapat menemukan petunjuk. Sementara itu, Anda punya 2 urusan mendesak yang harus diselesaikan. Pertama, Anda perlu menemukan 4 benda roh dalam 3 bulan. Dengan kekuatan tubuh Anda saat ini, menyerap kekuatan segel keempat seharusnya mudah. Kedua, sama sekali jangan menggunakan skill fusi jiwa itu di masa depan kecuali Anda benar-benar harus melakukannya. Ini memprovokasi energi Raja Naga Emas di dalam diri Anda dan melemahkan segel. Jika Anda menggunakannya lagi, Anda mungkin harus membuka 2 segel pada saat yang sama dan Anda akan dihukum mati. Mengerti? Petik 2. Hati Tang Wulin menegang dan dia dengan cepat mengangguk. Mengerti, saya tidak akan menggunakannya kecuali saya harus. Petik 2. Baik. Juga, karena segel keempat telah dilemahkan, garis waktu untuk segel lainnya telah bergeser juga. Saya akan memberitahu Anda berapa lama waktu yang Anda miliki saat kita pergi. Bahkan saya tidak bisa mengevaluasinya dengan benar sekarang. Lakukan yang terbaik untuk mempersiapkan. Petik 2. Tang Wulin tersenyum pahit. Terus terang saja dengan saya. Saya harus menghasilkan lebih banyak uang untuk membeli item roh. Petik 2. Oh, Tang tersenyum hangat. Ya, cukup banyak. Anda tidak perlu terlalu cemas tentang itu. Dengan tubuh Anda sekuat sekarang, Anda seharusnya bisa menangani 3 segel berikutnya. Konstitusi Anda juga akan terus meningkat saat Anda menyerap kekuatan Raja Naga Emas. Efeknya akan menjadi jauh lebih jelas setelah Anda memiliki 4 cincin jiwa. Petik 2. Garis keturunan Raja Naga Emas seperti pedang bermata 2 untuk Tang Wulin. Meski menawarkan tenaga yang luar biasa, harganya mahal. Kepala Tang Wulin mulai sakit saat pikirannya mencapai bagaimana dia akan mendapatkan 4 item roh yang dibutuhkan untuk segel. Untungnya, dia sekarang tinggal di kota Shrek, kota terbesar di benua itu. Item roh berlimpah di sana. Dia juga tidak terlalu khawatir tentang uang. Selama dia bisa pandai besi, menghasilkan uang tidak akan terlalu sulit. Aku akan mengunjungi Sekte Tang saat kita kembali. Saya perlu mendapatkan beberapa poin kontribusi. Harga item spirit sedikit lebih murah di sana. Cahaya dan kegelapan berputar di depan matanya. Sesaat kemudian, Tang Tua dan Aula Emas menghilang dan dia kembali dalam kegelapan. Saat kesadarannya memudar,
Sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Jika saya mendapatkan cincin jiwa esensi darah setiap 2 segel, lalu jenis keterampilan jiwa apa yang akan saya dapatkan dari cincin emas kedua saya? Ketika Tang Wulin bangun, dia sedang berbaring di tempat tidur. Dia mengangkat lengan yang sakit untuk menggosok kepalanya yang sakit, mengeluarkan erangan panjang saat dia membuka matanya. Wajah gemuk muncul di atasnya. "Wulin, kamu sudah bangun?" Su Lizzie menunjukkan senyum konyolnya yang biasa. Kepala saya sakit. Di mana kita?" Tang Wulin bertanya. "Kami sudah kembali ke Shrek. Apa kau tidak mengenali kamar asrama kami?" Petik 2. Kami kembali?" Mata Tang Wulin melebar. Sebelum dia pingsan, mereka masih di kota cerah. Jarak antara kota Shrek dan kota cerah tidaklah kecil. "Berapa lama saya tertidur?" Mobil terbang Guruhu sangat cepat, jauh lebih cepat daripada kereta jiwa. Hanya butuh waktu 5 jam untuk kembali, Su Lizzie menjelaskan. "Secepat itu? Wow, mobil terbang sangat nyaman. Kita harus membeli 1 kali lagi." Tang Wulin kagum tetapi juga kecewa karena dia tidak sadar untuk perjalanan itu. Dia telah melewatkan pengalaman yang luar biasa. Di sisi lain, Su Lizzie berkeringat dingin. "Ini sama sekali tidak menakjubkan seperti yang kau pikirkan. Saya merasa mual hanya mengingat perjalanan itu." Xiaoyan muntah karena gemetar, dan aku hampir melakukannya juga. Hanya Xie dan Xinglan yang tampak tidak terpengaruh. "Kamu dan Gu Yue gemetar di kursimu juga. Beruntung bagi Anda belum bangun. Bagaimanapun, skill fusi jiwa itu sangat luar biasa. Anda pasti lapar setelah itu. Anda ingin sesuatu untuk dimakan?" Petik 2. "Ya, aku kelaparan. Saya akan makan sampai Anda kehabisan kekuatan jiwa," kata Tang Wulin senang. Tang Wulin tidak melebih-lebihkan. Selama 1 jam berikutnya, dia memasukkan roti babi ke dalam mulutnya begitu cepat seperti air terjun yang mengamuk. Satu-satunya alasan dia tidak makan lebih lama adalah karena kekuatan jiwa Su Lizzie habis, jadi dia harus bermeditasi. Setelah Tang Wulin mengisi perutnya dengan roti babi, kehangatan yang nyaman menyebar ke seluruh tubuhnya. Energinya dengan cepat pulih. Tubuh Tang Wulin jauh lebih kuat daripada terakhir kali dia menggunakan keterampilan fusi jiwa, jadi efek sampingnya tidak seserius kali ini. Faktanya, mereka relatif kecil. Setelah memeriksa kondisinya sebentar, Tang Wulin memutuskan untuk mengujinya di masa depan. Namun pertama-tama, dia memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan. Setelah ujian akhir semester adalah 1 bulan liburan. Dia perlu membereskan urusannya sebelum itu, dan mencari tahu apakah seluruh kelasnya lulus atau tidak.